Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Hari ini adalah pertemuan dua terakhir setelah itu kita akan melakukan NOS. Gitu ada satu pertemuan, terus kemudian ada kuis, terus lanjut ke UAS. Kita langsung aja ya. Tiga keseimbangan pasar dalam pasar persaingan tidak sempurna itu ada tiga. Yang pertama adalah profit, ada loss, dan yang ketiga adalah break even point. Sebenarnya ada empat lagi. Kalau loss-nya terlalu berterus-terusan, berkelanjutan, maka akan terjadi shutdown point atau mengalami kebangkrutan. Jadi kita sudah satu-satu. Pendekatan analisis ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah total approach, yang kedua adalah marginal approach. Di mana keseimbangan ini adalah menganalisis antara struktur biaya dan struktur revenue. Jadi biaya yang dia keluarkan, perusahaannya dia keluarkan untuk barang tersebut, dan dia juga menghitung penerimaan baru diketahui apakah mengalami loss atau mengalami keuntungan atau profit. Intinya pokoknya ini, ketika Pak A memproduksi tempe habisnya 1 juta, terus dia menjual total revenue secara keseluruhan dia dapat 1.200.000. Berarti secara tidak langsung ini adalah total revenue dikurangi biaya produksi dan yang lainnya, maka biaya total ini adalah 200, berarti untung 200. Kalau seandainya tak balik begini, biaya yang dikeluarkan adalah 1 juta, namun total revenue dia mendapatkan 800, berarti negatif 200. Jika negatif berarti mengalami loss atau kerugian 200 itu. Oke, ini kita langsung ke pendekatan total approach. Ini pendekatan di mana ada 4, profit, ada break even point, ada loss, dan ada shutdown point. Kalau profit itu TR, berarti total revenue lebih besar dari total cost, di mana saya contohkan yang tadi berarti mengalami keuntungan. Kalau break even point ini sama kayak kalian tahu olahraga itu draw. Itu adalah total revenue sama dengan total cost, atau total revenue lebih besar dari total variable cost. Di sini tidak untung dan tidak rugi. Yang ketiga adalah loss. Loss ini total cost lebih besar daripada total revenue. Untuk TR-nya lebih besar dari TVD juga sama seperti break even point, di mana di sini perusahaan mengalami kerugian. Terus yang terakhir adalah shutdown point, yaitu di mana ini sama TR-nya, total cost-nya lebih besar daripada total revenue. Kalau yang membedakan loss dan shutdown point terlihat dari TR sama dengan total variable cost, di mana perusahaan terjadi suatu kebangkrutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada total approach. Saya punya gambarannya. Jadi begini. Ini di tabel sini kita bisa lihat. Yang tadi tabel ini ketika TC lebih besar daripada TR, itu berarti kan negatif, berarti mengalami loss. Kalau ininya 0, berarti break even point. Kalau di sini angkanya positif dan semakin banyak ini dari angka ini yang paling tinggi, berarti mengalami profil atau keuntungan maksimal. Terus di sini kalian lihat perbedaannya, di sini kan ada negatif 700, negatif 700 berarti mengalami loss atau kerugian. Bu, kalau shutdown point berarti TR sama dengan total variable cost. TR-nya kita lihat. TR-nya adalah 7.200. Sedangkan total variable cost sama dengan 7.200. Berarti sama. Berarti sesuai dengan rumusnya tadi berarti mengalami shutdown point atau kebangkrutan. Nih, ada gambarnya di sini.
ini ada gambarnya ketika ini break even point. Di sini profit maksimalnya di sini, grafiknya ini. Tabel ini dimasukkan dalam kurva, maka muncullah seperti ini sampai terjadi TR sama dengan total variable cost, yaitu shutdown point. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara marginal proofs, sama profit, break even point, loss, dan shutdown point. Cuman bedanya kita menggunakan rata-rata atau average. Di sini ada average revenue. Ketika profit, ketika profit yaitu AR-nya lebih besar dari ATC. Average revenue lebih besar dari average total cost, di mana hasil penjualan per unit lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan per unit. Jadi ketika ada marginal berarti dilihat dari per unitnya. Kalau break even point yang tadi tidak untung tidak rugi, AR sama dengan ATC atau AR lebih besar daripada average variable cost. Ketika loss ini average total cost lebih besar dari average revenue atau sama seperti BEP, break even point, yaitu AR lebih besar daripada AVG. Yang ini shutdown point ini diambang kebangkutan ketika AR sama dengan AVC atau average variable cost. Oke, ini tabelnya. Ayo kita lihat. Nah, sama ketika kita melihat tadi yang bersifat pendekatan total atau total plus, ini marginal plus ini juga sama. Intinya kalian harus tahu pondasi rumusnya yang tadi. Nah, ini di sini ada loss 2, ada break even point, ada profit 3, maksimalnya juga 800, profit maksimal ke 800. Ketika shutdown point, yaitu berarti apa rumusnya tadi? Kalau shutdown point, AR sama dengan AVC. Kita lihat, AR-nya ini, AR-nya 90, AVC-nya juga 90. Berarti mengalami suatu kebangkrutan, yaitu shutdown point. Oke. Kita lanjut ke ini kurva untuk keseimbangan jangka pendek ketika profit, break even point, dan ketika loss. Ini keseimbangan jangka pendek untuk kondisi ini. Break even point itu nama lainnya juga titik impas atau kondisi impas. Ini lihat, ketika mengalami profit, jadi ini kan harganya AR ini, oke kita lihat dulu sebentar. Nih, P itu sama dengan AR, ya. Nah, nih P-nya di sini, AR-nya di sini. Ini adalah harga tertinggi, di mana harga tertinggi ketika harganya di sini, biayanya di sini, ini mengalami profit, jadi tidak melebihi. Itu. Kalau titik impas ini persinggungan antara P dengan average cost. Jadi keseimbangan ini titik impas, tidak ada untung, tidak ada rugi. Nah, yang ini ketika ini average cost, biayanya di sini, tapi penjualannya di bawahnya penerimaan. Berarti secara logika biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada penerimaan yang diterima. Maka dari itu dia mengalami loss. Kalau yang ini penerimaan harganya di atas, sedangkan average cost-nya di bawahnya dia. Nah, ini mengalami profit. Begitu. Kalau yang ini adalah kurva penawarannya dalam jangka panjang. Ingat kemarin, ketika harganya naik, maka penawaran juga naik. Ini saya tambahi, ada tulisannya A, B, C, D. Ketika A itu mengalami profit, B itu break even point, yang C adalah loss, D adalah shutdown point. Kalian amati dulu.
ininya. Oke, yang ini saya ingin tahu nih. Ini harganya semakin tinggi, maka penawaran atau kuantiti barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Ketika titik A di sini adalah MC garis MC sama dengan MR1 dan AR1 ini lebih besar dari average total cost. Average total cost-nya di sini, harganya di sini. Berarti ini mengalami profit. Kalau B ini persinggungan antara MC dan ATC sehingga terjadi break even point. Yang C ini ketika harganya ini harganya di bawah dari average total cost sehingga terjadi loss. Kalau shutdown point, yang tadi shutdown point apa? Ketika apa shutdown point? Ketika MC sama dengan MR. Oke, MR4 ini ini MC sama dengan AVC persinggungan ini, AVC sama dengan MR ini persinggungan di sini ada kurvanya, ini mengalami shutdown point. Sebentar. Di mana MC sama dengan MR4. Oke. Jadi rumusnya di sini ketika shutdown point adalah MC sama dengan MR4, terus ada AR4 di sini, ini garis lurus ini sama dengan average variable cost, jadi bersinggungan sehingga terjadi shutdown point. Oke, terima kasih itu penjelasan dari saya. Terakhir kata, saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti mengena di hati. Oke, selamat belajar, stay positive, stay healthy, and stay safe.